Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa baginda Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita semua di waktu yang penuh berkah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita menyempatkan diri untuk bertolabul ilmi ya, sambil menyiapkan berbagai hal. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu sebagaimana doa Rasulullah, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berikhtiar untuk mencari ilmu yang bermanfaat ya, ilman nafi'a, sehingga kita merupakan orang-orang yang termasuk yang paling takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallah min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita semua berikhtiar untuk itu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas, yaitu pembahasan kita hari ini tentang fikih ASN ya dan karyawan, karena dalam ASN itu tentu saja banyak sekali hal-hal yang harus diluruskan gitu ya. Nah, di sini ada tentang bagaimana tentang segala sesuatu yang pasti akan dihisab, kemudian juga bagaimana kedudukan dari zakat dan harta haram gitu ya, atau itu tentang gulu seputar ASN yang di sana ada kental dengan korupsinya, kemudian dengan tadi ya gululnya, kemudian bagaimana menjadi aparat atau karyawan yang sadar tentang akhirat gitu ya, karyawan yang ideal itu seperti apa ya misinya, kemudian prinsip dalam memilih pejabat seperti apa, kemudian tentang nepotisme dan lain sebagainya. Di sini ada ya halal haram nepotisme, kemudian dalam lain-lainnya gitu ya. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas untuk hari ini mungkin di pendahuluannya ya, bahwa kita harus ingat gitu ya, bahwa di surah At-Takatsur kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian di hari itu ya, di hari kiamat, kalian akan ditanya tentang nikmat yang sudah kalian rasakan. Nah, bahwa di sini nanti ya ada, kita akan ditanya nikmat fisik, misalnya nikmat waktu, nikmat harta. Nah, akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat, bahwa Allah menegaskan manusia itu ya akan dibangkitkan, kemudian semua amal akan ditunjukkan ya kepadanya. Nah, di surah At-Taghabun kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakanlah, bala, memang, wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna, kemudian akan diberitahukan kepada kalian ya, bima amiltum, apa yang telah kalian kerjakan, wa dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah gitu ya. Bahwa Allah juga mengingatkan supaya kita menyadari bahwa kita akan meninggal ya, kemudian akan dibangkitkan, akan menjalani kehidupan kedua ya, menghadap Allah gitu ya, bahwa qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bahwa kita diingatkan seperti itu ya, bahwa kita juga menyadari bahwa Allah menyaksikan semua perbuatan kita, mencatat semuanya ya. Kadang kita lupa terhadap jutaan maksiat yang sudah kita lakukan, padahal dalam surah Al-Mujadilah kita diingatkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yab'atsuhumullah jami'an, satu hari Allah membangkitkan mereka semuanya ya, jami'an semuanya, fayunabbi'uhum bima amilu, kemudian diberitakan ya, disampaikan kepada mereka bima amilu, apa yang sudah mereka kerjakan, ahsahullah wa nasuh,
Allah ahsahu, ya Allah mencatat, Allah mengumpulkan, mencatat perbuatan mereka, wa nasuh, padahal mereka sudah melupakannya. Nah, kadang kita lupa dengan jutaan maksiat yang sudah kita lakukan ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, jadi di saat manusia menghadap Allah, semua harta maupun jabatan ya yang dimiliki sama sekali nggak ada manfaatnya gitu ya. Jabatan yang kita bangga-banggakan di dunia gitu ya, bahwa Allah berfirman yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi yauma, pada hari la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi ya, malun harta, wala banun tidak bermanfaat lagi anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat gitu ya. Jadi misalnya bisa jadi di dunia misalnya kita berkuasa, misalnya terbebas misalnya dari pantauan ya kalau di sini kan fikih ASN ya dari KPK misalnya, bahkan misalnya kebal terhadap hukum negara, namun di akhirat tidak berlaku ya, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, nanti Allah akan menghakimi semuanya gitu ya, bahwa kul ayu syai'in akbar syahadatan kulillah syahid baini wa bainakum, katakan siapa yang lebih kuat persaksiannya, katakanlah Allah ya, dialah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Nah, jadi semua ayat di atas mengajarkan bahwa kita harus sadar tentang akhirat ya, kadang kita melupakan akhirat ya kadang. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa perilaku kita nanti akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dengan prinsip sadar akhirat, semua hamba akan lebih mudah untuk diingatkan ya bahwa Rasulullah SAW mengawali dakwahnya itu dengan menekankan masalah tauhid ya, dan meluruskan akidah. Juga beliau menanamkan ideologi yang benar kepada para sahabat, sehingga mereka itu lebih siap ketika setiap aturannya ini halal ini haram gitu ya. Nah, Siti Aisyah pernah bercerita bahwa bagian Al-Quran yang awalnya itu turun kepada Nabi adalah surah-surah Al-Mufassal, surah-surah yang ayatnya pendek, yang umumnya membahas tentang surga, tentang neraka. Baru Allah menurunkan ayat yang membahas tentang halal dan haram. Bahwa Siti Aisyah menyampaikan innama nazala, sesungguhnya yang turun awwalama nazala minhu surah minal mufassal, sesungguhnya yang awal-awal turun ya surah Al-Mufassal ya, fiha, di surah Al-Mufassal itu dibahas tentang zikrul jannah ya, tentang surga, wanar, tentang neraka, hatta idza saban nas, hingga ketika banyak yang masuk Islam ya, hatta idza saban nas ilal Islam, sehingga ketika banyak yang masuk Islam di kalangan orang-orang, nazalal halal war haram, baru turun ayat masalah halal dan haram. Jadi dikuatkannya itu tauhid dulu ya, surga neraka itu kan bentuk di sana tentang menguatkan tentang ketauhidan gitu. Walau nazala awwala syai'an la tashrabul khamra. Jadi andaikan Quran yang pertama kali turun berisi tentang larangan khamar ya, laqalu, tentu mereka akan mengatakan la nada'ul khamra abadan, kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Walau nazala la taznu, andaikan yang pertama kali turun itu tentang larangan berzina ya, jangan berzina, laqalu, pasti mereka akan mengatakan la nada'u zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Jadi begitu Allah sudah sangat tahu ya bahwa karakteristik orang ya, karakteristik manusia itu sangat apik ya Allah. Jadi di awal-awal surah itu dikuatkan dulu ketauhidannya ya, zikrul jannah wanar, tentang surga, tentang neraka, tentang ketauhidan, tentang larangan menyekutukan Allah gitu ya, dikuatkan dulu ketauhidannya, bahwa yang memelihara manusia itu adalah Allah, bahwa segala sesuatu itu ya Allah gitu ya yang memberikan berbagai halnya, kebahagiaan itu adalah datangnya dari Allah, kesulitan itu datangnya dari Allah, semuanya ya bentuk-bentuk ketauhidan. Nah, baru kesininya ya sesudah agak kuat ketauhidan, maka baru Allah menurunkan ayat tentang halal dan haram. Nah, di sini ya subhanallah sekali cara Allah mendidik manusia terbaik ya,
para sahabat radhiyallahu anhum, mereka diajari masalah akidah, tentang iman kepada hari akhir, sehingga mudah ketika akan menerima aturan syariat ya, tentang larangan berzina, larangan mencuri, larangan melakukan riba dan sebagainya. Walaupun hal-hal itu sudah mendarah daging, misalnya tentang khamar kan mereka itu sudah keseharian mereka, khamar, zina itu sudah keseharian mereka gitu ya. Nah, tetapi begitu strategi Allah ya untuk menguatkan mereka itu, sehingga ketika sangat hati-hati gitu ya, ketika mengharamkan khamar juga tidak sekaligus kan. Allah menyampaikan dulu bahwa la taqrabus shalah wa antum sukaro gitu ya. Kamu jangan sholat ketika mabuk misalnya. Kemudian di sana bahwa dalam khamar juga ada manfaat tetapi madaratnya lebih besar gitu ya. Nah, jadi bertahap sehingga terakhirnya baru secara tegas innamal khamru wal maisir wal ajlam rijsum min amali syaitan gitu ya. Nah, jadi sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, kemudian setelah sadar tentang akhirat ya, disadarkan tentang akhirat, kemudian disadarkan tentang hisab, bahwa kita akan dihisab oleh Allah ya, apa yang kita lakukan, misalnya pemasukan yang kita dapatkan ya, dan pemanfaatannya seperti apa tadi ya, sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian pada hari kiamat akan ditanya tentang kenikmatan, bahwa kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara dapat harta gitu ya, bagaimana cara menggunakan harta. Nah, di sini ya, bahwa dalam hadis ini kita diingatkan la tazulu, tidak akan bergeser qodama, kedua telapak kaki, abdin, seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'alu, sehingga dia ditanya ya, dipinta pertanggungjawaban, an umrihi, tentang umurnya, fima afnah, ya, bahwa umurnya itu kemana dihabiskan. Jadi usia kita ya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi, dan tentang ilmunya, fima fa'ala, bagaimana dia mengamalkannya. Wa an malihi, tentang harta, min aina iktasabahu, dari mana diperoleh harta. Wa fima anfaqahu, dan kemana dibelanjakan harta. Wa an jismihi, dan akan ditanya tentang fisik kita ya, di fima ablah, digunakan untuk apa. Nah, jadi ini adalah renungan juga ya bagi kita, bahwa nanti itu akan dipinta pertanggungjawaban ya, usia kita dihabiskan untuk apa, ilmu yang kita peroleh ya, bagaimana kita mengamalkan harta ya, diperolehnya itu dari mana, kemudian kemana dibelanjakannya, tentang fisik kita yang Allah amanahkan juga dipakai untuk apa fisik kita misalnya. Yang akan dihisab oleh Allah itu tidak hanya harta ya yang menjadi kebutuhan sekunder dan tersier, termasuk juga harta kebutuhan primer, misalnya makanan yang dikonsumsi ya, seseorang ketika sedang kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW keluar, kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah pada saat seperti ini gitu ya, siang-siang gitu. Kemudian Abu Bakar dan Umar menjawab, kami lapar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, demi yang diriku ada di tangannya yang membuat aku keluar, sama seperti yang menyebabkan kalian keluar. Ayo berangkat. Maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama beliau. Beliau menemui seseorang dari kalangan Ansor ya, dalam suatu riwayat disebutkan rumah Abu Ayyub al-Ansori, yang ternyata ia tidak berada di rumahnya. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia bertanya, marhaban wa ahlan. Beliau bertanya, mana suamimu? Wanita itu menjawab, dia pergi untuk mencari air tawar bagi kami. Hingga sahabat pemilik datang, dia memandang Rasulullah dan dua orang rekannya, Abu Bakar dan Umar. Dia berkata, alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain dari tamuku. Kemudian sahabat itu beranjak dan datang lagi sambil membawa tandan yang di dalamnya ada kurma basah dan kurma yang sudah dikeringkan. Dia berkata, makanlah hidangan ini, lalu dia akan mengambilkan tempat minum. Beliau bersabda, tidak perlu engkau memerah air susu. Kemudian sahabat itu menyembelih domba. Mereka semua pun makan dan minum. Setelah mereka kenyang, beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadih latus alunna an hadzal na'im
yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikum al-ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Demi yang diriku ada di tangannya, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar telah membuat kalian keluar dari rumah, kemudian kalian tidak kembali melainkan setelah mendapati kenikmatan ini. Jadi sedetil itu ya, jadi akan ditanya tentang nikmat yang diperoleh oleh kita ya. Kemudian sehat dan air akan dihisap. Nah ini ya, bahwa kita harus lebih menghargai, bahwa termasuk diantaranya nikmat yang tidak terbayang dalam diri kita, bahwa itu akan dihisap ya, seperti kesehatan, air yang kita pakai gitu ya, itu akan dihisap semuanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda bahwa inna, sesungguhnya awala mayus alu, nikmat yang akan ditanyakan pertama ya, pertama kali, anhu darinya yaumal qiyamah, dari di hari kiamat, yakni ala abda minan naim ayyuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurwiyaka minal ma'il barid. Jadi sungguh nikmat yang akan ditanya pada hari pertama kali nanti ya, pada hari kiamat adalah pertanyaan, bukankah kami sudah memberikan kesehatan kepada badanmu dan sudah memberikan padamu air yang menyegarkan. Nah jadi semakin di sini ya, bahwa hal sekecil apapun gitu ya akan ditanya sama Allah tentang kita sehat ya. Nah tentang kesehatan, tentang jisim kita, bahwa air yang kita pakai pun gitu ya akan ditanya sedetil itu. Jadi semakin banyak pemasukan seseorang akan menjalani hisab yang lebih lama ya, sehingga menyebabkan tertunda di surga gitu ya. Makanya orang-orang kaya itu akan kan lama ya dihisabnya gitu ya. Nah, sehingga diantaranya di sini semakin banyak pemasukan dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan tertunda masuk surga. Nah dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an ya bersabda bahwa inna fuqara, sesungguhnya orang-orang muhajirin yang miskin, inna fuqara al muhajirin, sesungguhnya orang-orang muhajirin yang miskin, yasbiqun al aghniya, mereka mendahului ya masuk surga ya pada orang-orang kaya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, ilal jannah, ke surga, bi arba'ina kharifan, 40 tahun sebelum orang kaya. Jadi 40 tahun sebelum orang kaya selesai dihisab, nah para muhajirin yang miskin itu sudah lebih dulu masuk surga gitu ya. Dan kemudian di hadis yang lain juga bahwa bukan hanya muhajirin saja sebelumnya, pokoknya orang-orang miskin di kalangan orang muslim. Yadkhulu fuqara'il muslimin, orang muslim yang miskin akan masuk al-jannah, ke surga, qabla agniyaihim, sebelum orang muslim yang kaya, binisfi yaumin, dengan selisih setengah hari, wa huwa khamsumi'ati amin, yaitu setara dengan 500 tahun. Jadi orang jangan itu ya, jangan bersedih ketika kita diberikan kekurangan harta, karena orang fakir itu ternyata masuk surganya ya lebih dulu gitu ya. Wa huwa khamsumi'ati amin, 500 tahun gitu ya, selisihnya setengah hari di akhirat itu setara ya di dunia 500 tahun. Nah seperti itu. Jadi dua hadis ini ya tidak bertentangan. Al-Qurtubi memahaminya bahwa di sana kan tadi di sana mah tadi 40 tahun, di sini 500 tahun. Nah, menurut penulis bahwa dua hadis ini tidak bertentangan ya. Al-Qurtubi memahaminya bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antara sesama muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin kaya itu terpaut 40 tahun, sementara selain muhajirin ya, selain dari kaum muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu, sementara selain muhajirin setengah hari di hari kiamat itu sepadan dengan 500 tahun. Nah seperti itu. Kemudian yang halal dihisab, yang haram diazab. Nah inilah bahwa semua kita akan dipertanggungjawabkan ya. Harta halal akan dihisab, harta haram akan diazab. Jadi nggak ada pilihan yang ketiga, pokoknya yang halal dihisab, dihitung ya, yang haram pasti akan kena azab. Jadi dengan memahami ini bahwa jangan sampai iri ya terhadap yang lain, misalnya tentang kekayaan yang lain misalnya, karena iri juga di sini ya, orang yang itu akan dihisabnya lebih lama gitu ya. Walau anna iza mitna turikna lakanal maut rohatan kulli hayy walakin iza mitna bu'isna wa nas'alu ba'daha an kulli syai.
Sekiranya ketika mati kita dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kesempatan beristirahat bagi setiap orang yang pernah hidup. Tapi setelah mati itu kita akan dibangkitkan, kita akan ditanya tentang segala sesuatu yang sudah kita usahakan. Nah, seperti itu ya. Nah, bahwa harus disadarkan kepada kita bahwa kita akan meninggal, kita akan dihisab ya, bahwa kezaliman-kezaliman yang dilakukan itu tentu saja tidak akan dilupakan, semuanya akan diselesaikan. Nah, bahwa dalam buku fikih ASN ini ya, bahwa terkadang gitu ya, yang penting sholat gitu, banyak ibadah selesai gitu ya, misalnya tentang harta haram, misalnya kadang mereka itu misalnya korupsi gitu ya, misalnya penting mah sholat gitu, ibadah beres. Nah, padahal itu ada pemahaman yang tidak benar gitu ya, bahwa sini diilustrasikan ya, seorang anggota DPR yang sering makan suap menyampaikan prinsip hidupnya bahwa semua bentuk pelanggaran suap, pungli, korupsi, semua itu bisa tertutupi dengan dosanya itu dengan sholat dan tahajud. Jadi ini maksudnya ini meluruskan ya buku ini, bahwa sing penting sholat, rajin ibadah, tahajud, kabeh beresnya. Jadi yang penting itu sholat, rajin ibadah, tahajud, semua beres. Padahal ini adalah tidak seperti itu ya dalam perspektif Islam. Nah, di sini bahwa dibahas ya, bahwa dengan sholat, dengan tahajud, dengan saum, itu adalah ibadah pribadi. Sementara melanggar pengambil harta negara, misalnya uang rakyat atau harta haram atau pelanggaran sosial, itu nilainya dosa gitu. Jadi harus bisa dibedakan gitu ya. Kadang gitu ya mereka berpendapat bahwa jadi di balik ibadah yang dilakukan itu ya, ada maksiat-maksiat yang dilakukan. Jadi jangan dicampur adukan. Nah, di sini ya prinsip-prinsip diantaranya mereka sering makan uang suap gitu ya, kemudian banyak melakukan bentuk pelanggaran suap atau pungli atau korupsi. Mereka menyangka itu bisa ditutupi dosanya itu dengan sholat, misalnya dengan tahajud, dengan ibadah gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ya di sini nggak usah ke sekolah ya, bahwa hadis dari Abu Hurairah di sini disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulun ya Rasulullah, suatu ketika ada orang yang bercerita kepada Nabi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah, ada seorang perempuan, yadkuru min kasrati sholatiha, dia itu rajin sholat. Jadi ada perempuan rajin sholat, wasiyamiha, rajin saum, wasodakotiha, kemudian rajin sedekah, goyro annaha tu'zi jironaha bilisaniha, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya misalnya. Kemudian Rasulullah menjawab, hiya finnar, bahwa perempuan itu tempatnya di neraka. Jadi sekalipun rajin ibadah tetapi mengambil hak orang lain, tetap saja ancamannya adalah neraka. Kemudian yang kedua adalah yang haram jadi halal jika dijakati. Nah, ini juga pemahaman yang salah gitu ya. Beberapa orang meyakini bahwa harta haram ketika dizakati akan menjadi halal, sehingga alasan mereka ya, misalnya harta haram itu kotor sedangkan zakat berfungsi untuk menyucikan. Jadi setelah dizakati harta akan suci dan halal. Ini adalah pemahaman yang menyimpang ya, yang berkembang misalnya di kalangan kita ya, misalnya yang terpenting nggak apa-apa misalnya harta haram tetapi dizakatin nanti akan menjadi halal. Bahwa di sini ya diantaranya kita akan lihat misalnya bahwa ketika Allah mengharamkan bangkai, misalnya orang musyrik beralasan bahwa bagaimana mungkin bangkai yang disembelih Allah kalian haramkan, sementara hewan yang kalian sembelih sendiri kalian halalkan. Nah, di sini tentang hal ini ya, bahwa dengan sejuta alasan mereka melakukannya. Maka di sini tentang membela terhadap kemaksiatan itu ya, itu dalam surah Al-An'am ya, ditentang gitu ya, bahwa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhraful qaul gurura walau syaa rabbuk ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun.
walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Bahwa kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Jadi sengaja ya Allah jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Satu sama lain nanti saling membisikkan ya tentang perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang setan kerjakan. Jadi para ulama menyebut bisikan-bisikan itu dengan hal yang subhat ya. Jadi hal yang subhat yang merusak pemikiran manusia sehingga mereka bisa menikmati maksiat ya, tanpa merasa terbebani dengan dosa, misalnya seperti itu. Nah, misalnya biarin aja misalnya harta haram juga misalnya, dan nanti juga dizakati jadi bersih lagi, jadi suci lagi. Nah, jadi seolah-olah hal-hal yang haram yang dilakukan itu hal yang subhat tadi ya, bisikan-bisikan itu sehingga merusak pemikiran manusia sehingga merasa tidak apa-apa gitu ya, tidak terbebani dengan dosa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian zakat dan harta haram, sehingga di sini dibahas ya bahwa Allah menyampaikan bahwa fungsi zakat itu menyucikan harta dan menyucikan jiwa orang yang menunaikannya, bahwa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh ambillah min amwalihim dari mereka shadaqatan zakat tutahhiruhum supaya kamu membersihkan wa tuzakkihim biha dan mensucikan mereka. Nah, dan kita pahami bahwa suatu benda ya bisa dibersihkan, bisa disucikan asal benda itu suci ya. Kemudian kecampuran sedikit kotoran, bagian kotoran ini yang bisa kita bersihkan. Berbeda dengan benda yang memang ini mah aslinya bersih gitu ya. Berbeda dengan benda yang sejak awal kotor, dia sumber kotoran dibersihkan dengan cara apapun tetap kotor gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu. Nggak bisa misalnya harta haram gitu ya dizakati sehingga menjadi halal. Tapi yang dimaksud di sini adalah zakat halal ya, yang takut ada hal-hal yang kotor misalnya sehingga dibersihkan. Sehingga harta haram itu semuanya kotor gitu ya. Ini adalah sumber kotoran gitu. Jika dicampur dengan harta halal justru mengotori harta yang halal itu, karena zakat karena itulah ya zakat dan harta haram itu nggak bisa diterima. Nah, di sini Ibnu Umar menyampaikan bahwa la tuqbalu shalah bi ghairi tahur wala shadaqah min ghulul. Bahwa latuk balu sholat itu tidak akan diterima bi ghairi tuhur, tanpa bersuci gitu ya. Kita sholat tanpa bersuci nggak diterima. Walau sodakoh, dan sodakoh juga tidak akan diterima min ghulul, dari harta ghulul. Apa itu harta ghulul gitu ya? Nah, di sini dalam Islam menguasai hak milik umum untuk kepentingan pribadi ya, baik penguasaan sementara atau selamanya, kayak macam korupsi ya, disebut dengan ghulul atau harta hianat. Bahwa di sini Syekh Sulaiman menyampaikan ya, ulama Syafi'i menyampaikan bahwa gulul itu secara makna artinya hianat. Gulul asluhu al-khiyanah. Gulul itu artinya khianat, namun istilah ini lebih dikenal untuk menyebut orang mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Bahwa lakinnahu sya'a fil gulul fil ghanimah. Nah, jadi inilah harta gulul itu ya, harta tadi harta jadi Allah tidak akan menerima wala sadaqah min gulul. Allah tidak akan menerima sedekah atau dari harta gulul ya, hasil korupsi misalnya. Nah, ini kemudian karena Allah hanya menerima yang baik-baik saja gitu ya, bahwa Allah itu hanya menerima amal yang baik, misalnya bahwa Allah hanya akan menerima sedekah yang halal gitu, Allah hanya akan menerima zakat yang halal gitu ya. Ini kita ingatkan ya kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa di sini Abi Hurairah radhiyallahu an menyampaikan bahwa ayuhan nas innallaha thayyib, wahai manusia innallaha thayyib, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali hal yang baik saja. Jadi, jangan pernah berpikir dengan harta haram ya, harta subhat, harta hasil korupsi, harta hasil ghulul tadi ya, bisa disedekahkan gitu ya. Jadi dalam masalah sedekah Nabi menegaskan bahwa Allah hanya akan menerima dari hasil yang baik gitu ya. Tadi Abu Hurairah menyampaikan bahwa man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, bi adli tamroh, dengan sebiji kurma, min kasbi thayyib, berasal dari usahanya, wala yaqbalullah illa thayyib, bahwa Allah tidak akan menerima kecuali hal yang baik. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih, sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya.
Tsumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya ya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu. Seperti Allah akan menjaga memeliharanya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Nah inilah ya bahwa barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma tetapi betul-betul berasal dari usaha dan dari hal yang baik ya, akan diterima. Allah tidak akan menerima kecuali dari yang halal dan baik. Sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian Allah menjaga, memelihara untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Jadi sedekah yang kita berikan tetapi halal dan baik Allah akan urus gitu ya, Allah akan pelihara sehingga sedekah yang kita berikan itu lama-lama akan seperti sebesar gunung Uhud gitu ya kalau dari harta yang baik. Nah, jadi sini najis itu seharusnya dibuang agar tidak mengotori yang lain. Demikian juga harta haram harusnya dibuang supaya tidak mengganggu harta yang lain. Jadi harus lebih hati-hati ya, misalnya apalagi kita ya sebagai ASN misalnya dalam ensiklopedia fikih dinyatakan bahwa harta haram itu wal malul haram semuanya itu adalah kotor. Kulluhu khabith ya, la yathur, tidak bisa dibersihkan gitu. Jadi harta haram itu semuanya kotor gitu, mau gimana. Jadi kita itu harus apik ya kalau ada dengan anggota dewan atau dengan para ya mereka yang berkecimpung. Jadi ini apakah betul-betul halal atau haram gitu ya. Karena wal malul haram, harta haram itu kulluhu khabith la yathur, semuanya kotor tidak bisa dibersihkan. Yang wajib dilakukan terhadap harta haram itu adalah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Wal wajib fil malil haram raddahu ila ashabihi in amkana, ya jadi dikembalikan kepada pemiliknya gitu ya jika memungkinkan untuk mengetahui siapa pemiliknya gitu ya. In amkana ma'rifatum wa illa wajaba ikhrajuhu kullahu an milkihi ala sabili takhallus minhu la ala sabili tasadduq bihi wa hadza muttafaq alaihi baina ashabil mazahib. Jadi intinya yang harta haram itu semuanya kotor sehingga tidak bisa dibersihkan. Yang wajib dilakukan terhadap harta haram itu adalah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya kalau memungkinkan ya, tahu siapa pemiliknya. Tapi jika tidak, wajib mengeluarkan semua harta haram itu dari wilayah kepemilikannya dalam rangka membebaskan diri dari harta haram dan bukan diniatkan untuk bersedekah. Ini yang disepakati di antara semua ulama ya dari berbagai mazhab. Nah ini ya seperti itu. Nah kemudian mungkin itu saja dulu ya untuk fikih ASN dan karyawan gitu ya. Buku ini sangat bagus ya mengingatkan kita misalnya apalagi kita berkecimpung di dunia ASN yang syarat dengan sogok menyogok gitu ya, bahwa kita tidak bisa melakukan kalau tidak melakukan ar-rashi wal murtashi dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua untuk lebih berhati-hati gitu ya. Harus ditegaskan bahwa hanya harta halal yang kita ambil gitu ya, dan kita mencegah sebisa mungkin ya dengan sekuat tenaga kita untuk tadi ya harta yang haram itu enggak usah dibawa-bawa gitu ya. Nah di sana sudah disampaikan tadi ya bagaimana misalnya tentang pemilahan gitu ya, mana harta bersih dan harta yang kotor gitu, yang harta yang bersih yang halal ya, yang harus kita betul-betul jaga. Kemudian kita berikhtiar sekuat tenaga kita ya untuk menghindarkan diri dari harta-harta haram gitu ya, nauzubillah ya, karena setiap harta haram yang dimakan itu akan tumbuh menjadi daging yang nauzubillah ya nanti bisa menghambat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja untuk tazkirah hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita sebagai abdi negara, sebagai ASN dapat menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah harta yang kita dapatkan halalan thayyibah mubarakah yang insyaallah bisa dapat kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah
amin. Marilah, alhamdulillah, jazakillah ahsanal jazaa atas ilmu yang guru kita berikan.